Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Haris Putra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Kalau tadi Budi sudah cerita bagaimana untuk tanda petik membetot si calon mentor kita dan bagaimana membuat dia penasaran. Ibaratnya itu kesan pertama sudah menggoda, tetapi ini nggak sampai titik, masih koma. Seperti apa? Kita lanjutkan pembicaraan kita. Udah, tadi kan baru ketemu di Padang ya. Ya. Lalu gimana udah? Kemudian 3 bulan kemudian kalau nggak salah, 3 bulan kemudian, ya. kebetulan saya lagi ada di Jakarta, ada urusan yang lain, tapi saya membaca di Republika kalau nggak salah, Pak Adi itu besok jadi pembicara di salah satu seminar di Sahid. Di Sahid, ya. Dan saya lihat jadwalnya oke, siang gitu. Kemudian saya ke sana. Saya nggak ikut seminarnya karena nggak bayar kan. Iya. Ya, itu pendaftaran udah ditutup, saya tungguin aja sampai selesai seminarnya. Selesai seminar, terus saya tongkrongin tuh di pintu ruangan seminar. Pak Adi keluar, ternyata nggak dia sendiri aja. Sendiri. Mungkin dia buru-buru atau apa, atau yang lain lagi sibuk. Pak Adi, ini saya Budi yang waktu di Padang. Oh yang itu ya, yang ada ngasih jok waktu saya dulu ya. Langsung ingat ya? Iya. Saya kebetulan lagi di Jakarta nih Pak Adi gitu. Oh iya, oke. Tapi saya mau ngobrol-ngobrol sih kalau Pak Adi nggak sibuk. Dia lihat jam tangan. Oh iya, saya masih agak lama nih perlu jalan. Ya kita ngopi-ngopi aja ya. Alhamdulillah malah dapat kesempatan yang kesempatan emas lah. Iya. Jadi ngobrol cukup panjang, dia cerita saya lagi ngapain dan sebagainya gitu. Itu pertemuan yang kedua. Itu sudah ditempo pada saat itu atau belum? Belum. Oh, belum ya. Ya belum, masih transisi lah, masih di wartawan Mimbar Minang. Ya, setelah Senggalang. Saya balik lagi ke Padang. Nah, yang menarik adalah tidak lama kemudian Adi Sasono ini perlu datang lagi ke Padang. Oh, ada acara. Iya, ada acara. Iya. Dan ada acara, tapi dia pengen ke beberapa daerah di Padang, ke Solo, kemana gitu. Russo lah ya. Russo. Ya. Nah, Tuhan bersama saya lagi waktu itu. Dia butuh ada yang nemenin dia keliling. Oh, di situ ya. Iya, keliling Sumatera Barat kan. Iya. Dan kita udah kenal banget Sumatera Barat seperti apa ya. Ditanyain, wah saya perlu jalan, tapi saya senang nih makanan Padang, saya senang, Sumatera Barat saya senang. Mau jalan, mau lihat sawah, apalah, ada LSM juga macam-macam. Tapi saya perlu teman gitu, ya kan. Nah, Rektor Unan waktu itu, Budi bisa nemenin enggak? Kalau Budi bisa, bagus dong kata Adi Sasono. Iya. Saya bilang bisa dong, apapun urusan yang lain. Padahal masih ada urusan lah kan. Iya, ada kerjaan lain ya. Jadi jam 10 pagi besoknya jalan sampai nginep dan lain sebagainya. Berapa hari itu dah? Sehari semalam ya. Semalam. Betapa beruntungnya kan. Iya. Jadi nah itulah cara teknik kita mencari mentor. Nah setelah itu ya, kalau habis itu kan saya hijrah ke Jakarta. Iya. Udah Pak Adi jadi Menteri Koperasi. Ya. Kebetulan karena bidang saya kan bisnis waktu itu, teknologi segala macam, nggak terlalu banyak interaksi sama Pak Adi kan, bidangnya kan beda. Iya. Tapi saya selalu ikut paling tidak sekali sebulan ikut pengajian di Ponegoro. Oh, ya, itulah yang membuat upgrade itu ya. Iya, Pak Adi selalu di situ. Dia kasih tahu, besok ada pengajian ikut aja. Nah, disitulah saya ketemu banyak tokoh-tokoh muda Muslim yang sekarang sudah terkenal lah. Kayak Fahri Ali, Ulil Absar Abdallah, EF Saifullah, Andrino, saya kenal karena circle itu. Ikut kajian itu juga. Iya. Marwah Daud Ibrahim, Denny J.A. dan lain sebagainya. Umar Juworo,
Taftazani, ada macam-macam. Jadi nah disitulah makin luas ya. Dan ya pokoknya carilah mentor. Kita harus belajar sama orang yang sudah senior. Enggak selalu bidangnya sama-sama kita. Yang kita pelajari adalah cara dia berpikir, cara dia mencari contoh, dan network pasti ya. Network, ya. Bagaimana dia juga memberi kesempatan buat saja di mentorin. Nah sekarang kejadian ada anak-anak muda yang mengajak saja di mentor. Siapa mudah juga urusannya. Karena dulu pernah seperti itu. Nah, gitu. Itulah. Itulah siklusnya. Sejarahnya. Gitu. Ya. Lantas kalau sekarang itu yang diterapin buat para menti di Ekotor atau apa dah? Sekarang udah tuh? Ya, saya kan lagi running agensi sendiri namanya digital agency ya, namanya Ekotor Media. Ekotor Media. Ekotor Media ini fokus di influencer marketing lah. Jadi kan sekarang bisnis industri influencer marketing kan sangat besar. Karena orang brand butuh berurusan minta bantu TikToker, YouTuber, selebgram dan sebagainya. Dan brand-brand ini kan atau agensi-agensi ini nggak mungkin berhubungan langsung. Dia butuh agensi juga. Gitu. Ada bridging lah ya. Jadi saya Ekotor Media itu lebih banyak membantu brand dalam melakukan digital campaign di sosial media umumnya. Ya. Mereka ya setelah kita dapat brief dari mereka, terus kita komunikasikan ke YouTuber, mereka maunya kayak apa, selebgram, TikToker dan sebagainya. Jadi terus Ekotor Media juga mengelola sosial media akun dan channel-channel perusahaan-perusahaan pada mereka meng-hire tim sendiri. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Di outsource saja ke kita. Iya. Kita lebih paham lah, lebih pengalaman. Termasuk juga dalam mengelola channel YouTube ya. Karena channel YouTube ini juga ada ilmunya lah. Betul. Ada ilmunya lah. Bagaimana monetisasi, bagaimana optimasinya gitu ya. Lebih banyak areanya di situ sih Ekotor Media. Kalau dulu kan kalau kita mau misalkan pasang iklan itu lewat agensi. Jadi agensi yang meng-create iklannya taruh di TV. Sementara kan kalau kita lihat TV kan sudah mulai bergeser bergeser akhirnya ke sosial media. Peran seperti itu dah atau gimana? Ya kurang lebih sama. Ya dulu kan kliennya tetap brand, tapi naruhnya kan di portal-portal berita, di koran, di majalah. Sekarang placementnya lebih ke sosial media. Kan? Nah brand itu butuh lebih banyak influencer atau KOL kan, untuk mempromosikan produk atau layanannya. Kalau di sisi pekerjaannya lebih ribet sekarang. Oh gitu. Kan lebih banyak ya kita. Iya. Kalau dulu brand butuh, saya mau beriklan di Detikcom. Ya ke Detik aja kan. Kompas misalnya. Atau di daerah apa. Gitu. Kalau sekarang banyak di spread kepada. Misalnya dia butuh ada salah satu produk FMCG, dia butuh misalnya campaign di 200 TikToker yang ada di Sumatera. Gimana coba? Iya. Gitu. Kalau dia handle sih pusing juga ya. Pusing juga. Nah, kalau lewat lewat kita bantuin. Kita punya database yang TikToker, selebgram yang sudah aktif, yang pernah kerjasama gitu. Jadi di sisi pekerjaannya jauh lebih beribet sebenarnya. Tapi memang duitnya di sini. Karena sudah pengalaman, sebenarnya nggak ribet. Karena sudah tahu nih kemana tinggal. Ada timnya. Oke. Berarti kalau misalkan sebagai kita insan pemula ini untuk bisa masuk ke dunia yang udah sekarang bangun itu seperti apa udah? Ya yang penting siapapun yang punya akun sosial media ya tetaplah di-update kontennya dan di-engage user yang lain gitu. Komunitas audiensnya harus ada. Ya kalau yang punya Instagram ya followernya juga harus bertumbuh lah. Kontennya juga bertumbuh. Kalau YouTuber ya tentu channelnya harus di-update terus. TikTok juga gitu. Nggak ada yang perlu yang lain dilakukan sih sebenarnya, tinggal membesarkan saja platform masing-masing ya nanti dan bikinlah konten yang sesuai dengan bidang masing-masing lah, kan?
Jadi brand kan tinggal mengidentifikasi ini, ini cocok buat saya, ini cocok buat brand gitu. Ya. Itu yang penting kan sekarang udah sangat besar kan, sosial media ini perkembangannya udah sangat cepat sekali, dan brand-brand besar udah spend luar biasa duitnya untuk sosial media placement. Ya. Setahun itu ada budget sekitar 4 triliun. 4 triliun. 4 triliun. Dan itu nggak Pemainnya berapa orang sih sebenarnya di industri ini dah? Pemainnya kalau boleh tahu dah. Ya kalau agensi-agensi seperti saya, seperti Quarter Media sih paling 20-an palingnya. 4 triliun. Nggak kepegang. Dibagi ke 20. Nggak kepegang. Nggak kepegang. Artinya Jadi kita sesama agensi itu nggak pernah bersaing sebenarnya. Nggak pernah. Iya. Udah, ini udah penuh nih, kalian kerjaan mau nggak, kasih aja. Oh, malah seperti itu ya? Iya, itu yang terjadi. Karena nggak kepegang. Karena demand-nya besar sekali. Iya. Kan? Brand tuh banyak mau spend duit ke influencer. Nah, jumlah influencer itu juga banyak. Banyak juga. Iya, jadi butuh lebih banyak aja gitu. Jadi ini industri yang sangat besar. Iya. Dan kebetulan saya sudah bertahun-tahun urusan ini. Setelah belajar di berbagai perusahaan, saya di hire. Ini saatnya saya untuk jalan sendiri. Iya. Dan bisa mengakomodasi yang bagus-bagus juga gabung, di mana waktunya lebih fleksibel, karena ini sales kan, komisi lebih besar, gitu. Jadi orang jadi bersemangat kan. Iya. Ya, jadi dan saya juga punya banyak waktu menjadi mentor. Mentor juga. Ya. Jadi yang dulu spiritnya Pak Adi Sasono itu bisa diterapkan. Nah, gitu. Iya. Kalau secara tim berapa orang dah kalau di Equator? Sekarang belum banyak, kita belum setahun ya. Belum setahun. Baru 5-6 orang. 5-6 ya. orang. Tapi sisanya kita freelancer. Okay. Banyak kan, ada beberapa sekarang yang profesional ini nggak mau lagi kerja full time. Ya. Mau based on project aja. Project, dapat komisi, selesai. Nah, itu saya ajak. Karena mindsetnya sudah harus berubah bisnisnya sekarang. Gitu. Overhead harus diperkecil lah. Iya. Apalagi pandemi kan, nggak perlu work from office, nggak perlu, semua bisa kerja di mana. Apalagi digital. Ya, jadi selagi ada wifi, ya, kalau saya punya prinsip sebagai pengusaha, daripada invest terlalu banyak di infrastruktur fisik, mending gaji aja digedein. Oh iya. Semangat. Iya. Untuk achieve target. Betul. Jadi, dan kita juga bisa besar juga ini. Iya, jadi nggak perlu bikin kantor canggih banget. Iya. Ya, untuk yang startup. Iya. Kita kan lean startup ya. Sangat efisien gitu. Betul. So gini, kalau kita bikin bisnis, digital agency misalnya, tapi punya modal yang gede, punya infrastruktur inilah, itu apa hebatnya gitu loh. Iya. Ya kalau udah punya modal gede ya tinggal jalanin doang. Betul. Ya. Yang menantang itu adalah di bagaimana kita bikin bisnis yang modalnya sangat efisien. Kecil, tapi kita bisa sukses seperti yang punya modal gede. Gitu. Itu namanya disruptif itu di situ. Jadi kalau duitnya udah banyak, ya semua orang bisa kan. Iya. Nggak tinggal dibikin aja bisnis plan-nya. Ya, pertama habis sekian, tahun kedua ya udah mulai revenue udah masuk, tahun ketiga mulai hijau. Ya, kalau lean startup kan enggak, 6 bulan harus hijau. Kenapa? Lah karena memang modal juga dikit. Betul. Ya karena sangat efisien, jaringannya udah di jalan, ya kan, revenue udah mulai, ya cerita lah, yang bisnis seperti saya ini, ada beberapa teman juga yang bikin, banyak yang nggak kepegang. Banyak yang kepegang. Jadi benar-benar kuenya besar banget. Besar banget. Nggak kepegang, banyak yang ditolak-tolak. Ya. Termasuk juga persaingan dengan luar negeri juga sebenarnya nggak ada, luar negeri nggak ngerti apa-apa. Mereka minta tolong kita. Jadi agensi luar, brand luar yang ingin campaign ke Indonesia, mereka nggak ngerti apa-apa. Ya, pasti masuk ke komunitas, ya. Saya nggak bisa nih, saya kasih ke teman lain kan. Saya juga lagi penuh. Mohon maaf. Nah, jadi pada akhirnya ini sesuatu yang sangat besar, sangat besar.
ekosistemnya gede, ya kan? Cuma yang menjalankan bisnis ini masih belum banyak. Masih belum banyak. Ya. Pemainnya masih sedikit. Pemainnya masih sedikit. Ya. Ya. Berarti kalau misalkan ini kalau kita punya anak atau saudara atau teman yang baru lulusan SMA, sebenarnya kan ada dua pilihan. Dia kuliah 4 tahun baru bekerja, tapi dengan jadi influencer, dia mengembangkan YouTube-nya, Telegram dan segala macam, itu sebetulnya dia sudah siap dengan apa ya, opportunity yang luar biasa ya. Persis. Why not? Ini itu sesuatu yang sangat masuk akal dilakukan. Dan sudah banyak yang kisah sukses kan. Ada penyanyi cover ya di Pasuruan, ya, yang subscribernya 3 juta jumlahnya, pendapatannya 200 juta sebulan dari AdSense doang, tidak termasuk brand deal. Baru taman SMA, dapat gaji 200 juta per bulan, kurang apa coba? Betul. Nah, sudah banyak contoh-contohnya. Dan itu bisa saja terjadi. Dia jangan malu bercita-cita jadi YouTuber. Ngapain malu? Itu industri yang sangat besar, duitnya banyak, dan semua orang bisa. Mulainya ya. The world is flat yang tadi, semua orang punya kesempatan yang sama. Yang membedakan hanya orang yang mengeksekusinya aja. Ada orang yang lama mikirnya, konsepnya lama, nyiapin ini, nyiapin itu, channel nggak jadi-jadi. Betul. Gitu. Siap. Sahabat pekerja, tetap ujungnya adalah satu kata, the world is flat. Dunia itu datar, yang seperti kata Thomas L. Friedman mengatakan ada open source, offshoring, dan juga outsourcing. Artinya dimanapun kita berada, kesempatannya sama. Kita ikuti OPEC, obrolan pekerja bersama saya, Hari Saputra, setelah tonton berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.